Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah pemberdayaan UMKM Dongkrak Ekonomi Surabaya 2023. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Anggaran pendapatan belanja daerah APBD 2023 sebesar 11,2 triliun rupiah untuk pemberdayaan UMKM terserap maksimal dan tepat sasaran. Wali Kota Eri juga memastikan sudah menyiapkan berbagai intervensi untuk terus membangkitkan UMKM. Berbagai intervensi itu dilakukan oleh beberapa perangkat daerah yang terkait di lingkungan Pemkot Surabaya. Beliau memberi contoh salah satunya Dinas Perdagangan Surabaya yang melakukan berbagai pelatihan serta memfasilitasi sertifikasi dan pemasaran. Pemkot Surabaya berhasil ketika para UMKM bisa melanjutkan usahanya hingga dapat menjadi pengusaha sehingga UMKM dapat terus bergerak. Selain Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga memberikan berbagai intervensi mulai dari pendampingan pembukuan atau laporan keuangan hingga pendampingan pemasaran produk. Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga ikut adil dalam mengembangkan UMKM ini. Salah satunya dengan membuat berbagai pelatihan seperti pelatihan fotografi dan broadcaster untuk mempercantik tampilan sebuah produk. Boleh, itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ibu Lembah Setiawati. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam. Sehat, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di lobby tema hari ini ya Ibu, pemberdayaan UMKM Dongkrak Ekonomi Surabaya 2023. Nah, Bu Lembah, pasca pandemi bagaimana kondisi ekonomi Kota Surabaya saat ini, Bu? Alhamdulillah, pasca pandemi ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai membaik, walaupun ya belum signifikan ya, tapi banyak sektor yang sudah membaik. Kira-kira sudah berapa lama dari pasca pandemi sampai dengan sekarang bisa dilihat signifikan untuk membaiknya? Beberapa bulan terakhir atau bagaimana, Bu? Beberapa bulan terakhir. Oke. Ibu, Bu Lembah, selama pandemi sektor mana saja yang paling mengalami kesulitan? Yang istilahnya kalau dibilang yang paling terpuruk? Ya, tentunya yang paling terpuruk itu seperti perekonomian ya. Jadi para pedagang-pedagang gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi itu jadi banyak yang usaha online. Ya, yang tadinya mereka tidak mengenal usaha online, akhirnya mereka berusaha untuk bisa tetap survive. Untuk tetap survive mereka berdagang online. Bisa dibilang mereka memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman begitu ya, menemukan zona tidak nyaman. Ya karena sebenarnya sukses tuh nggak ada Bu ya di zona nyaman. Gitu iya betul. Iya. Bu Lembah, sebenarnya sedikitnya ada berapa UMKM ya tercatat untuk di Surabaya sendiri? Untuk di Surabaya sendiri cukup banyak ya. UMKM itu ada ratusan bahkan. Iya. Ya. Persisnya saya Mas. Oke, harus melihat data ya. Ribuan bahkan. Iya. Bu Lembah, ini tahun 2023 berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota untuk memulihkan ekonomi? Cukup banyak ya. Terutama kita juga mendorong BPR, jadi bank-bank perkreditan rakyat itu untuk membantu memberikan kredit yang dengan bunga ringan itu kepada UMKM. Juga Bank Jatim juga
Apa itu yang Puspita itu, Bu? Tentang Iya, fasilitas betul. pinjaman modal Iya, usaha itu. iya, itu Oh. Puspita. Mm-mm, Iya. mm-mm. Sejauh ini Betul. bagaimana, Bu, dengan adanya Puspita sendiri? Dengan adanya Puspita banyak UMKM yang terbantu, Mm-mm. dan mereka juga dibimbing oleh dinas koperasi ya, Iya. oleh dinas koperasi juga. Jadi bukan hanya membimbing dalam bagaimana mereka bisa survive, tapi juga bimbingan untuk packagingnya ya, untuk promosi ya, Iya. ya. Jadi bagus lah. Bu Lembah, Jadi kalau untuk Puspita sendiri sampai sekarang juga masih ya? masih ya, Puspita masih Eh, berjalan. Puspita sendiri sejak pandemi atau sebelum pandemi sudah ada ya, Bu ya? Kalau sebelum mungkin nggak terlalu ya, tapi setelah pandemi ini lebih Lebih digencarkan lebih lagi digencarkan lagi. dan sekarang pun juga masih Masih, ada ya? ya. Oke. Nah, Bu Lembah, peran pemerintah Kota Surabaya dalam pemulihan ekonomi UMKM ya khususnya dalam wujud apa saja dan tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Ya. Kalau saya lihat cukup bagus. Jadi bukan hanya di sektor UMKM yang di perdagangan aja, tetapi juga seperti apa itu pertanian ya, seperti kapan itu pemerintah juga memberikan bantuan perahu-perahu untuk menjaring ikan, itu kan juga supaya mendongkrak UMKM di segala sektor. Berarti tidak hanya untuk usaha ini aja ya, tetapi juga merambah ke pertanian sama juga ke perikanan juga seperti itu ya, Bu ya? Jadi semua sektor UMKM terbantu ya istilahnya. Ya. Jadi perhatian pemerintah cukup bagus. Untuk tanggapan dari DPRD sendiri dalam hal ini seperti apa, Bu Puspita? Khususnya di Komisi B begitu? Iya, saya kira sejauh ini sudah cukup bagus, tapi memang masih harus lebih digalakkan lagi, sehingga bukan hanya sebagian-sebagian aja yang terbantu, tapi menyeluruh, rata menyeluruh. Kan keinginannya adalah merata. Untuk sosialisasi sendiri, bagaimana upaya dari sosialisasi sendiri di Pemkot, Bu? Ya, selama ini yang saya lihat, mereka juga sudah membuat seperti pengumuman-pengumuman itu tidak hanya seperti di Diskominfo seperti itu ya, tetapi juga melalui sosial media itu pasti ya, pasti itu, tetapi juga mereka melalui RT, RW, seperti penyuluhan, ya, penyuluhan langsung, iya, gitu. Ya. Jadi tidak hanya melalui media elektron langsung. Iya. Wow, luar biasa nih. Jadi penyuluhan-penyuluhannya itu langsung, sehingga mereka yang tadinya tidak mengetahui adanya penyuluhan, mereka bisa mendapatkan informasi itu. Iya. Bu Lembah, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, Pemkot, dalam pemulihan ekonomi menurut Komisi B DPRD Surabaya sendiri seperti apa, Bu? So far, sampai sejauh ini? Ya, so far so good. So far so good, tapi memang masih, ya itu tadi yang saya katakan, masih belum merata. Kita kembali di Lobi Bolo dengan tema pemberdayaan UMKM Dongkrak Ekonomi Surabaya 2023. Ibu kembali lagi, Bu Lembah. Ya. Kita tahu bahwa wujud pemerintah membantu UMKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ini bisa dalam program yang tadi kita sudah bahas ya, sosialisasi dan pemberdayaan, ada fasilitas pemasaran online, juga Bu Lembah tadi juga sudah menginformasikan. Nah, ini ada pengembangan SWK, Sentra Wisata Kuliner. Nah, Ami mau dengar nih dari pendapat Bu Lembah nih, pengembangan SWK sendiri seperti apa, Bu? Dan sejauh mana sekarang? Jadi
pengembangan SWK ini, sentra wisata kuliner ini, memang tadinya masih agak terbata-bata, tapi terakhir ini sudah baik ya. Jadi karena sudah mendapat bimbingan juga bahwa SWK itu akan maju apabila tempatnya bersih, ya, kemudian makanannya juga berkualitas, jadi nggak asal-asalan, sehingga orang yang datang ke situ akan kembali lagi. Karena ada istilah begini, kalau dia nyoba makanannya kurang baik, mereka akan bilang, wah gak iso dibaleni gitu. Yeah. Mereka nggak akan balik ke situ lagi. Mungkin rame di awal-awal aja. Iya, gitu cuman ya. Rame di awal-awal aja ya. Udah gitu keadaannya juga, saya pernah ke ke sentra kuliner, tisu ada di mana-mana, ya. Mereka nggak menyediakan tempat sampah. Nah itu kan masalah, ya. Masalah kebersihan itu nomor 1. Karena orang mau makan itu tentunya harus nyaman, ya. Situasinya bersih, ya. Pelayanannya juga cepat, makanannya juga enak, ya. Nggak harus luar biasa, tapi cukup enak aja itu udah bagus gitu. Jadi jangan sampai kita beli rawon rasanya nggak seperti rawon. Kalau bahasa Surabayaan gak ngalor, gak ngidul. Nah, gak ngalor, gak ngidul, nggak jelas cita-citanya mau bikin makanan apa gitu ya. Kadang-kadang kita mikir gini, aduh nggak bisa masak kok jualan sih gitu ya. Jadi memang, tapi nggak. Selama ini saya cobain beli sotonya juga enak, ya gitu. Harganya nggak mahal, 10.000, ya, 10.000, tapi ada kerupuknya, ada telurnya, enak. Nah, seperti itu, sehingga sentra kuliner ini akan rame, ya. Tentunya kalau rame, ya maju kan, gitu. Bu Lembah, melihat ini sejauh Bu Lembah tahu begitu ya. Kan untuk kebersihan, lalu mempertahankan kualitas seperti itu kan biasanya butuh istilahnya konsultan atau pihak yang istilahnya bisa memberikan masukan. Nah, untuk dari Pemkot sendiri, setahu Bu Lembah ini apakah ada mungkin dinas yang mengayomi hal tersebut? Gitu. Yang saya tahu dari koperasi itu selalu ada yang datang ya, melihat dan mengontrol ya, istilahnya mengontrol, walaupun nggak tiap hari, ya, tapi mereka seperti sidak gitu ya istilahnya. Tapi kita dewan-dewan sendiri yang dari Komisi B itu banyak yang datang juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau ada kekurangan, dewan-dewan dari Komisi B ini akan lapor kepada dinas yang terkait yang harus mengayominya. Gitu. Nah, ini kalau itu dari si owner UMKM-nya, sambutan dari masyarakat khususnya Surabaya sendiri atas adanya sentra wisata kuliner sendiri seperti apa, Bu? Maksudnya dari masyarakat? Sambutan masyarakat. Apakah biasa aja ataukah senang gitu ya, euforia seperti itu? Yang saya lihat mereka senang ya. Mereka senang, apalagi kalau sentra kuliner itu ada wifi. Wifi-nya gratis ya. Jadi mereka sambil minum kopi, makan gitu, mereka bisa jadi bisa penuh ya. Tempat itu bisa penuh dan itu membuat masyarakat jadi senang mendatangi sentra-sentra kuliner itu. Dan selama ini kalau saya jalan-jalan gitu, ya lumayan penuh. Bu Lembah, kira-kira nih kalau untuk ke depan, ini sekarang SWK ini apakah terus akan dikembangkan atau nanti juga akan lebih lebih fokusin lagi nanti membuka di area mana lagi gitu? Ataukah hanya sesaat saja untuk menggantikan mendongkrak ekonomi pasca pandemi gitu, atau mungkin nanti kedepannya akan terus? Saya kira ini akan diteruskan karena ini menambah pendapatan juga kan ya buat para pedagang-pedagang itu, dan
selama ini yang saya lihat mereka semangat ya. Gitu nggih? Iya. Nggih. Semangat. Jadi ada tempat. Ada tempat. Termasuk ya. juga ini ya Bu ya, untuk pemasukan parkir juga ya. ya. Iya. Untuk pemasukan parkir ya, juga. Pastinya pajak juga nanti ya. naik. Ya, tentu itu akan menambah PAD juga. Iya. Gitu. Bu Lembah, berbicara tentang UMKM, sebagian besar UMKM kalau di Surabaya itu untuk persentasenya banyak bergerak di bidang apa, Ibu? Tadi kan Ibu menceritakan tentang mulai dari perikanan, pertanian, tapi kalau untuk di Surabaya sendiri UMKM-nya ini yang paling banyak ini dari bidang dari apa, Ibu? Bidang itu seperti pembuatan batik, ya. Jadi fashion ya. Iya. Fashion cukup bagus. Kalau ada pameran-pameran di mall-mall gitu, itu pendapatannya luar biasa. Iya. Jadi mungkin itu juga Oke. Iya. Terus, permakanan juga. Nah, sekarang kan UMKM yang menangani makanan jadi bikin kue-kue itu kan semua dinas sekarang harus membeli untuk rapat-rapat ya. Untuk mensupport jadi, ini ya Bu ya. mensupport. Mengambil dari UMKM Iya, sendiri. mengambil dari UMKM ya. Jadi fashion makanan ya. Iya. Makanan ya. Jadi kebutuhan prima itu Bu. Iya. Bu Lembah, ini bagaimana langkah yang harus dilakukan pemerintah kota, Pemkot gitu ya, agar UMKM ini bisa bersaing di pasaran gitu ya, biar tidak kalah dengan mungkin dari usaha dari luar begitu. Ya. Jadi di samping harus ada pendampingan, kemudian ada edukasi juga buat mereka, harus banyak mengadakan pameran-pameran ya, exhibition. Nah, exhibition ini nanti setelah sukses di dalam negeri, tentunya akan mengadakan pameran di luar negeri juga. Oke. Ya. Jadi mungkin UMKM yang lolos nanti akan berpartisipasi mendapat kesempatan. Iya, Bu Lembah, kita akan melanjutkan perbincangan sesaat lagi ya. Iya. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby Bolo bersama dengan narasumber anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Ibu Lembah Setiawati. Baik Ibu, kita masuk di segmen ketiga. Nah, berbicara soal pemberdayaan selama ini, pemerintah kota apa juga menyentuh para seniman di Kota Surabaya khususnya? Kebetulan saya ini anggota dari IWPI, Ikatan Wanita Pelukis Indonesia. Pemerintah kota sama sekali belum menyentuh para seniman. Ya, jadi para seniman ini secara mandiri selama ini berpameran sendiri ya. Kemudian mengadakan, justru para seniman ini mengadakan latihan-latihan secara mandiri. Mereka mengundang pelukis-pelukis senior untuk melatih pelukis-pelukis yang masih junior, yang baru, sehingga mereka yang tadinya tidak bisa melukis menjadi bisa melukis, dan mereka bisa menjual lukisannya pada waktu pameran. Nah, yang dilakukan pemerintah terutama dari Disbudpar itu sangat kita apresiasi adalah menyediakan ruang pamer di alun-alun. Ya, di alun-alun. Itu sangat membantu. Alun-alun bawah itu? Iya, alun-alun di bawah itu. Itu sangat membantu sehingga kami bisa berpameran secara gratis. Jadi memang awalnya kita tidak mendapat perhatian, tapi setelah kita mengajukan kita minta untuk diberi fasilitas pameran yang gratis. Karena selama ini sebelumnya tuh kita kalau pameran mesti bayar. Dan bayar sendiri dan cukup mahal untuk menyewa gedung itu ya. Akhirnya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kota terutama yang dari Disbudpar telah menyediakan ruang pamer
secara gratis dan pakai AC di alun-alun. Nyaman banget ya. Sehingga kami bisa, terakhir ini kita berpameran 39 pelukis. Ya, 39 pelukis. Nah, di dalam pameran itu pelukis-pelukis juga ada yang melukis langsung, ada yang menawarkan jasa melukis wajah, kemudian sketsa wajah, sketsa wajah, kemudian melukis di kerudung di baju, di topi, dan cukup laris, gitu. Bu Lembah sebagai anggota Ikatan Wanita Pelukis Indonesia begitu ya, kira-kira menurut Ibu sendiri apa yang membuat pemerintah ini masih sulit begitu ya untuk tidak terlalu fokus untuk di kesenian sendiri? Apakah memang dari kesenian sendiri itu belum terlalu memberikan kontribusi lebih mungkin, atau bagaimana, Bu? Ya, mungkin karena belum terlalu terlihat ya, belum terlalu terlihat. Tapi selama ini kami kalau mengundang pejabat-pejabat untuk membuka pameran, mereka dengan sukarela membuka pameran kita. Sehingga kalau pejabat yang membuka pameran kita, paling tidak pameran ini diberitakan di media, di media. Sehingga kalau diberitakan di media, masyarakat luas itu akan lebih berapresiasi melihat pameran kita, karena tidak mengenal maka tidak sayang, ya betul ya gitu ya, tidak kenal tidak sayang. Setelah mereka melihat pameran kita, mereka senang, mereka membeli. Nah, dari situ baru terlihat, oh ternyata Surabaya ini pelukis wanitanya banyak ya, pelukis laki-lakinya juga banyak sebetulnya gitu. Bu Lembah, kira-kira nih kan banyak sekali ya istilahnya kalau di luar negeri lukisan itu kan bisa dibilang lukisan cuman begini aja harganya segini gitu. My God. Nah, sedangkan kalau di Indonesia, kalau menurut Bu Lembah sendiri, apakah dengan melihat, makanya istilahnya pemerintah belum terlalu melirik ini karena mungkin dari budaya dari masyarakat sendiri itu kurang kurang bisa dibilang kurang paham gitu tentang lukisan. Apa seperti itu, Bu? Ya, jadi memang Surabaya ini itu bukan kota seniman. Yang kota seniman itu Jogja, mungkin ya, Solo, karena di situ Bali, mungkin ya. Karena di sana ada sekolah seni rupa, ya gitu. Surabaya pun sekarang sudah ada sekolah seni rupa, ya. Tapi kan tidak seperti di Bandung, di Jogja, gitu ya. Lebih fokus ya, Ibu ya. Dan lagi di sini nggak ada galeri lukisan atau museum lukisan seperti Mbak Ami tadi kan bilang, kalau di luar negeri orang lebih apresiatif. Kan ada patennya, Bu, bahkan ada EO-nya sendiri. Karena di situ punya museum, seperti di Perancis ya, ada museum yang sangat terkenal itu kan Louvre, Louvre. Di situ ada Mona Lisa, ada lukisannya Mona Lisa, ada lukisan-lukisan pelukis-pelukis dunia ya, sehingga yang harganya luar biasa, miliaran gitu. Bu Lembah, ngomong-ngomong, ini sebenarnya berapa sih jumlah seniman, terutama seni lukis di kota Surabaya sendiri itu berapa? Kalau belum bisa terhitung pasti, tapi yang tergabung di IWPI saja itu Ikatan Wanita Pelukis Indonesia itu ya sekitar 50-an ya. IWPI ini pusatnya ada di Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan Ibu Lembah di Surabaya, begitu ya? Anggota yang di Surabaya. Tapi saya juga anggota dari Jakarta. Saya juga anggota dari Bandung juga, karena saya sudah lama. Saya melukis ini sudah 30 tahun. Wah. Sebelum jadi dewan saya sudah jadi pelukis. Saya penasaran ini ya, lukisannya Bu Lembah. Bu, ini sebenarnya apa sih yang diinginkan dari para pelukis ini, Bu? Untuk bisa terus berkarya ini, keinginannya seperti apa, Bu? Mungkin bisa nanti dipenuhi atau bagaimana? Jadi
sampai saat ini kami sudah merasa bersyukur ada tempat yang untuk pameran gratis, ya. Kemudian pemerintah juga sudah mulai memperhatikan kami dengan memberikan tempat minimal ya. Ya. Kemudian kami juga sering mengadakan OTS istilahnya, on the spot. Ya, jadi melukis praktek langsung on the spot ya. Seperti di alun-alun. Ya, di alun-alun, terus kemudian di luar alun-alun juga gitu, di taman-taman. Baik. Ya. Semakin menarik perbincangan kali ini Bu Lembah, tapi kita akan break sesaat ya. Boleh, ya. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda paribarat berikut ini, Lobby akan tetap kembali. Terima kasih masih bersama Lobby dan kita berada di gedung DPRD Kota Surabaya. Bu Lembah, sebelum kita beralih ke pembicaraan selanjutnya begitu, saya penasaran nih. Sebenarnya Bu Lembah ini karena 30 tahun ya kan sebagai pelukis. Ibu udah pameran di mana aja? Saya pameran pertama di Hotel Hyatt Surabaya. Setelah itu saya pameran ke Eropa. Wow. Ya. Tahun 95 saya pameran keliling Eropa. Wow. Saya ke Swiss, ke Jerman, ke Prancis, kemudian ke Belanda. Itu tahun 95. 2003 saya pameran tunggal ke Belanda. Wow. Pameran tunggal di Belanda. Kemudian karena pada saat itu memperingati 100 tahun Van Gogh, saya diundang ke Van Gogh Centrum. Van Gogh Centrum itu tempat Van Gogh itu pelukis Belanda yang sangat terkenal, mendunia namanya. Iya. Dan tidak sembarangan orang yang bisa memajang lukisannya di sana, Bolo. Iya, jadi waktu itu sampai pelukis-pelukis di Belanda pun bilang, wah, you are lucky bisa pameran di Van Gogh Centrum. Karena ternyata lukisan saya yang bunga matahari katanya hampir seperti lukisan Van Gogh. Padahal saya nggak pernah kenal Van Gogh. Oh gitu ya. Saya melukisnya kan kasar ya. Memang seperti saya itu pakai pelototan, pakai pisau palet. Jadi memang lukisan saya hampir mirip-mirip seperti goresannya Van Gogh. Iya, oke. Iya. Memang basicnya mengarahnya ke sana ya, Bu? Iya, karena saya ekspresionis. Saya bukan pelukis yang halus. Nih, bukan pelukis yang halus. Bu Lembah, ngomong-ngomong nih, awal-awal dulu ke Eropa ya kan, keliling Eropa tuh, ke Prancis, Italia dan sampai ada pameran tunggal di Belanda. Kalau dulu awal-awal itu pakai dana pribadi tuh gimana sih, Bu? Oh enggak, saya nggak pernah pakai dana pribadi. Iya. Saya selalu disponsorin oleh agen. Jadi ada agen-agen dari Eropa yang datang, kemudian menawari saya. Gitu ya. Kemudian, jadi dari mulai perjalanan, akomodasi, tempat pameran, berarti semua sudah ditanggung ya. Ditanggung. Cuman ya itu, saya harus memberikan kontribusi 50% dari lukisan saya yang laku. Hasil penjualan. Ya nggak apa-apa, itu adil kan. Wah, luar biasa berarti. Saya ke Perancis sudah 3 kali. Wah. Untuk pameran. Bukan jalan-jalan, tapi itu karena prestasi, Bolo. Oke, lanjut kita ke tema yang UMKM nih, Bu. Wah, sebenarnya saya menarik. Ini bisa satu episode Lobby sendiri nih bahas tentang lukisan. Bu Lembah. Bu, saat ini kan marak pemberitaan tentang resesi. 2023 resesi gitu ya. Nah, ini bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota sendiri, Bu? Ya, tentunya untuk menaikkan PAD kita harus mendorong BUMD ya. Itu seperti BUMD yang sekarang sudah kelihatan yang memberikan kontribusi terbanyak adalah PDAM ya, karena kenaikan itu. Ya memang awalnya mungkin banyak pro kontra ya tentang kenaikan tarif air, dasar air. Tapi sepertinya lama-lama masyarakat juga jadi maklum. Gitu. Memahami ya. Memahami. Nah, Bu Lembah nih BUMD di Surabaya ini kan
di Kota Surabaya ini apakah menurut DPRD sendiri khususnya Komisi B apa sudah bekerja optimal seperti itu? Ya, memang ada yang belum optimal, tapi kita mendorong dari Komisi B, kita mendorong supaya mereka lebih bisa optimal, kemudian memperbaiki kinerjanya. Gitu, seperti PD Pasar, ya kan? PD Pasar yang tadinya mati suri, sudah mulai kita dorong untuk memperbaiki. Ini berarti sudah terlihat ya Bu di masyarakat untuk tarif dasar air sendiri juga masyarakat sudah banyak yang menerima begitu ya? Ibu kembali lagi ke tentang sosialisasi dan pemberdayaan UMKM ini. Jadi pemerintah ini juga mengembangkan kampung wisata kue seperti di Rungkut Lor. Jadi dengan harapan satu tempat itu dijadikan sentra kulakan kue, satu tempat dijadikan jadi kayak tersentral gitu ya. Jadi untuk memudahkan. Sentra kampung ya. Sentra kampung kuliner itu bagus sekali. Bagus sekali, itu ide yang luar biasa karena dengan begitu turis-turis atau orang-orang yang dari luar kota datang ke Surabaya itu bisa dijadikan destinasi ya. Kita ke Rungkut, di situ ada sentra kuliner kue ya. Kemudian kita ke mana? Ada sentra kuliner sentra batik. Ada sentra batik. Kemudian ada sentra tanaman ya, seperti di Balas Klumprik ya. Balas Klumprik itu juga tanaman-tanaman gitu ya. Gitu. Jadi banyaklah tempat-tempat yang sudah mulai menata ya, menata, kemudian mulai dikenal juga. Dan kebetulan masyarakatnya juga mau untuk ditata begitu ya. Masyarakat Surabaya itu enak-enak ya. Hobinya kuliner dan wisata. Jadi klop dengan program pemerintah. Jadi kayak tumbuh itu tutup jadi ini. Kayak jarene wong Surabaya tumbuh itu tutup oleh tutup ya. Nah, kita berbicara tentang padat karya nih Bu. Bagaimana dengan program padat karya sendiri khususnya MBR masyarakat berpenghasilan rendah? Apakah juga cukup mendongkrak untuk perekonomian Surabaya khususnya? Ya, salah satunya saya beri contoh salah satunya aja pembuatan paving ya. Pembuatan paving itu sangat membantu MBR karena itu padat karya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Gitu ya Bu ya, dan cukup sangat membantu ya. Sangat membantu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya banyak tempat-tempat untuk pembuatan paving karena paving itu yang paling bagus kalau saya bilang ya untuk pemenuhan padat karya, kemudian untuk membantu MBR. Pertanyaan terakhir sebelum nanti Bu Lembah ada closing statement untuk masyarakat Surabaya kah khususnya ya. Nah ini dalam pemberdayaan UMKM ini guna mendongkrak perekonomian khususnya Surabaya ini tidak melulu campur tangan hanya dari satu pihak saja, dari pemerintah kota saja, tapi juga ada stakeholder, ada dari perguruan tinggi. Nah, selama ini apa saja Bu peran serta dari perguruan tinggi, ada stakeholder begitu Bu untuk Surabaya? Tentunya kalau stakeholder mungkin dari permodalan, tapi kalau dari perguruan tinggi tentunya masukan-masukan dari survei-survei mereka, ya kan gitu. Jadi pemikiran-pemikiran dari perguruan tinggi itu sangat membantu. Ya, saya baca artikel bahwa perguruan tinggi swasta Surabaya membantu pelaku UMKM untuk penjualan secara daring. Nah, ini diajarkan oleh mereka, ini salah satunya juga ya Bu. Itu salah satu cara. Itu kan dari survei mereka ternyata itu diaplikasikan kepada edukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Ibu terakhir mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk warga Surabaya, monggo silakan. Jadi ayo warga Surabaya membantu pemerintah untuk memajukan kota Surabaya ini dengan bekerja keras, berinisiatif, inovatif,
berkarya lebih maju. Baik, terima kasih Bu Lembah Setiawati sudah hadir di Lobby episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Sukses selalu Ibu. Assalamualaikum. Baik, Bolo, itu tadi perbincangan kita di Lobby dengan judul Pemberdayaan UMKM Dongkrak Ekonomi Surabaya 2023 bersama dengan narasumber Komisi BDPRD Surabaya Ibu Lembah Setiawati. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di Lobby episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan, lalu mempertahankan kualitas seperti itu kan biasanya butuh istilah konsumsi. Tisu ada di mana-mana, ya. Mereka nggak menyediakan tempat sampah. Nah itu kan masalah, ya. Masalah kebersihan itu nomor 1.